Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu jamaah taklim Ahad pagi yang berbahagia, yang saya hormati, rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah, barokah dan juga maghfirah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, sempat, iman, Islam yang harus kita syukuri dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Semuanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa istiqomah dalam iman dan Islam sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian karena waktunya sudah lebih dari jam 6. Tadi di sana agak lama sedikit kayak gitu ya. Lama sedikit Bu, nggih. Jadi bukan lama banget gitu ya. Nggih. Baik. Nanti di sini enggak boleh lama-lama gitu. Ya, tadi memang saya kebablasan sedikit lah kayak gitu ya di sana. Mohon maaf. Baik. Pertemuan yang lalu sampai dengan dalil nomor 7 kalau tidak keliru nggih. Yaitu sampai dengan sampai dengan wa in kunta fi jama'atin fasalli ma'al imami kama yusalliha in qa'iman fasalli ma'hu qa'iman wa in qa'idan faqa'ida, ya. Sampai di situ ya. Oh belum ya. Kasihan. Jebule belum ya. Oke. Sekarang sudah? Sudah. Ya, sampai di sini kemarin ya. Jadi ketika kita sholat itu mengikuti apa? Mengikuti imam. Mengikuti imam. Ini pembahasannya sholat sunnah sehingga jelas ulama itu sepakat. Kalau imamnya qa'iman berdiri, fasalli ma'ahu qa'iman, maka kita sholatnya juga dengan berdiri. Kalau imamnya sholatnya qa'idan dengan duduk, maka makmumnya sholatnya juga dengan duduk. Oke. Itu sudah kita jelaskan kemarin. Kita lanjutkan. Walaka fil laili an tajhara bil qiraati aw tusirraha wa yahsunu bikal wasat. Bagaimana cara bacaan ketika kita sholat sunnah di malam hari ya, di malam hari. Meskipun sholatnya sendirian. Sholat sendirian. Ini apakah bacaannya itu jahar atau sir? Gitu nggih. Jahar atau sir. Kalau panjenengan ditanya sekarang ketika kita sholat sunnah malam hari itu boleh jahar apa boleh sir? Boleh dua-duanya ya. Sir boleh, jahar boleh. Gitu ya. Meskipun sholat sendiri. Gitu nggih. Jadi walaka fil laili an tajhara bil qiraati aw tusirraha wa yahsunu bika al wasat. Ya. Pada waktu malam hari engkau melaksanakan sholat itu nggih, maka boleh membaca dengan nyaring atau tidak nyaring, dijaharkan atau sir sama-sama dibolehkan. Nggih.
Sama-sama dibolehkan. Lah nanti jaharnya bagaimana gitu dijelaskan juga, nggih. Dan yang sebaiknya bagaimana? Sebaiknya itu tengah-tengah. Tidak sir dan juga tidak jahar yang keras kayak gitu nggih. Jadi tidak jahar yang keras. Ini jadi tengah-tengah, ora keseron kayak gitu nggih. Maka ada gambarannya nanti nggih, ada gambarannya kita baca nggih. Langsung aja kita lihat dalilnya nggih. Yang pertama itu hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh 5 perawi hadis ya. Annaha bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha suilat ditanya, kaifa kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail? Bagaimana cara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam hari? Ya. Faqalat maka Aisyah menjawab, kullu dzalika qad kana yaf'alu. Rubama asarra wa rubama jahara. Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika sholat malam itu nggih, itu ya pernah jahar, pernah sir. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sir ya pernah, jahar ya pernah. Itu begitu Bapak Ibu, nggih. Ini hadis yang pertama sebagai dalil, nggih. Jadi insya Allah kita semuanya percaya apa yang diceritakan oleh siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sering sholat di rumah kayak gitu nih, untuk sholat malamnya kayak gitu, bahkan di kamar kayak gitu kan, sholatnya di kamar, bahkan kadang-kadang Aisyah juga tiduran di depannya seperti itu ya. Maka sangat paham dengan apa yang terjadi saat Rasulullah SAW sholat malam. Nah itu. Jadi pernah sir, pernah jahar. Artinya pernah kedengaran oleh orang lain. Itu Pak. Nggih. Pernah kedengaran oleh orang lain. Pernah tidak terdengar oleh orang lain. Jadi dua-duanya boleh. Panjenengan mau sir, monggo. Mau jahar, monggo. Yang penting jangan teriak. Aja melung-melung goleng dongak di dalam sholat. Kayak gitu. Nggih. Ya, baik, dalil berikutnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah. Kalau tadi riwayat Aisyah, sekarang riwayat Abu Hurairah. Bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili yarfa'u taran wa yakhfidu taran. Adapun bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam itu sekali-kali nyaring dan sekali-kali tidak nyaring. Itu nggih. Jadi berarti sama dengan yang diriwayatkan oleh Aisyah ya. Nabi pernah jahar, pernah sir. Nah, sama nggih, masih satu pemahaman. Waliqaulihi ta'ala, dan firman Allah taala, wala tajhar bi shalatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 110, wala tajhar bi sholatika, dan janganlah engkau teriakkan doamu ya di dalam salatmu ya, wala tukhafid biha, dan jangan engkau lirihkan, wabtaghi baina dzalika sabila, dan lakukanlah, usahakan tengah-tengah di antara jahar dan sir. Itu nggih. Kalau panjenengan bisa nih kita lihat bersama-sama nggih tafsirnya tentang ayat ini gitu nggih. Ternyata memang ketika Rasulullah itu jahar, itu orang-orang musyrik itu mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah Quran, mereka menghina, merendahkan, menghina ayat-ayat Allah, menghina Allah, itu kayak gitu. Kita lihat nih ya. Masya Allah. Mana ini? Lihat dari sini. Bagaimana tafsir Al-Quran? Nah ini. Surat apa tadi Pak? Al-Isra ayat 110. Nih. Biar lebih ya. Ini sudah ding. Al-Isra 110. Nah kalau kita lihat Jalalain dulu ya.
110. Ini sudah tuh. Nah ini nggih. Jadi wala tajhar ini nggih, ini ayatnya yang ini ya. Wala tajhar bi sholatika ya. Wala tukhafid biha wabtaghi ya baina dzalika sabila. Ya, ini nggih. Saya ambil di bawah. Ini terjemahnya, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Ya, maksudnya dengan mengeraskan bacaanmu dalam sholat, menjaharkan dalam sholat, maka orang-orang musyrik akan mendengar bacaanmu. Berarti sholatnya suaranya benar-benar seru gitu ya. Karena tidak mungkin orang musyrik itu di dalam rumahnya Nabi kan gitu ya. Tidak mungkin di dalam rumahnya Nabi kayak gitu, di dalam kamarnya Nabi nggak mungkin gitu kan. Nah ini berarti keras kalau yang dimaksud seperti itu ya. Dengan mengeraskan bacaan sholatmu, maka orang-orang musyrik akan mendengar bacaanmu itu jika kamu mengerasi suaramu. Karena itu mereka akan mencacimu. Nah ini ya, akan mencacimu dan akan mencaci Al-Quran serta mencaci pula Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Jadi orang-orang musyrik itu akan menghina Quran, menghina yang membacanya, menghina Allah yang menurunkan Al-Quran. Ini. Maka kemudian dilarang untuk keras-keras sampai kedengaran oleh mereka yang menimbulkan ada penghinaan kepada Al-Quran. Ini namanya saddud dzari'ah, Pak. Ya, saddud dzari'ah. Ini prinsip ini diamalkan ya. Artinya apa, Pak? Amalan itu sungguhnya boleh. Amalan itu pada dasarnya tidak ada larangan. Tapi karena khawatir ketika keras, kemudian orang lain, orang musyrik mendengar, kemudian jadi menghina kita. Nah, akhirnya apa? Jangan sampai Quran dihina. Jangan sampai Allah dihina yang menurunkan. Dan juga jangan sampai kita yang baca Quran dihina. Maka orang usah seru-seru, biar sing senang ngenyek, sing senang menghina itu orang krungu gitu loh. Gitu nggih. Itu namanya saddud dzari'ah. Sama aja. Dalam ayat yang lain itu apa? Kita tidak boleh membalas hinaan orang kafir terhadap kita. Ya, misalnya ada orang kafir menghina Nabi Muhammad, menghina Allah Subhanahu wa taala, jangan dibalas. Karena dengan kita membalas, mereka akan menghina lebih keras lagi gitu loh. Mereka lebih keras lagi. Mereka menghinanya, menjatuhkannya lebih dahsyat lagi gitu loh. Lah itu yang tidak dikehendaki. Tidak dikehendaki itu seperti itu. Maka udah biarin aja. Dengan dibiarin kan malah justru akan apa? Akan turun tensi penghinaannya. Tapi kalau kita balas, mereka akan lebih tinggi lagi ngenyeknya, menghina Allahnya akan lebih. Nah, itu apa Ibu? Jadi ajaran Islam itu luar biasa nih, menjaga luar dalam gitu loh nih. Menjaga dari dalam dan dari luar dan dari dalam. Kemungkinan madharat yang akan timbul ya, meskipun kita melakukan suatu amalan yang pada dasarnya boleh, nih. Pada dasarnya boleh. Kita lakukan jane uli, tapi kalau kemudian menimbulkan madharat, nah itu amalan yang asalnya boleh itu supaya jangan dilakukan. Karena kalau kita lakukan akan menimbulkan madharat. Nah itu namanya saddud dzari'ah. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita jangan ngeyel bae, Pak. Ki bener kok, ayo gitu kan. Ki bener kok, ki sunnah kok. Ayo gitu ya. Tapi kalau itu dilakukan akan menimbulkan madharat, nah maka ya jangan dilakukan pada saat itu. Maka lakukanlah pada saat yang tepat ketika melakukan suatu amalan yang sunnah ataupun amalan yang mubah tidak menimbulkan madharat. Nah itu. Ya. Jadi ternyata penjelasan di tafsirnya begitu. Demikian juga di dalam tafsir Ibnu Katsir juga sama penjelasannya seperti itu. Ya. Baik. Sehingga jaharnya bagaimana? Nah itu nggih. Pertanyaannya kalau begitu jaharnya itu seperti apa? Kayak gitu kan? Kita lanjutkan tadi dalilnya, nggih. Sampai ini. Kita lanjutkan lagi dalil satu lagi nih.
Wali hadis Ibnu Abbas qal kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qadri ma yasma'uhu man fil hujrati wa huwa fil bait. Ini nggih. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berkata, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sekedar didengar oleh yang ada di kamar. Ya. Kamar Nabi tidak luas. Ya. Jadi sila jaharnya begitu, Pak. Jadi tidak sampai telung ngumah krungu gitu ya. Telung ngumah krungu gitu ya. Itu tidak. Hanya sekedar didengar yang ada di kamar. Kalau di masjid ini Pak, maka saya sarankan juga nggak perlulah pakai keras-keras. Suara dalam aja ketika sholat. Karena memang sunnahnya juga begitu. Ya. Imam supaya menjaharkan bacaan, supaya menjaharkan takbir intikal hanya agar supaya didengar oleh makmumnya saja. Didengar oleh makmumnya saja Pak. Jadi jangan keras-keras apalagi seru pisan, bacaan ora beres. Pasti akeh wong kae mesti Muhammadiyah kae. Bacaan ora beres, tajwidnya salah. Akan dinyek kayak gitu, Pak. Itu ya. Ini juga terjadi bukan hanya orang-orang musyrik kan? Terjadi apa enggak, Pak? Terjadi kalau bacaannya memang rusak. Ya. Yang mendengar bisa koyo kowe. Ya Allah. Ini jadi ada apa? Jadi ada ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Nah, itu nggih. Ini maka sebaiknya memang hanya didengar oleh ya jamaahnya saja. Pakai suara dalam saja. Kayak gitu, Pak. Sebetulnya larangan apa? MUI Menteri Agama ya, keputusan 3 menteri itu, SKB ya. Itu ya benar gitu ya. Benar, Pak. Kenapa? Baca Al-Quran itu boleh kan? Sunnah kan? Ibadah kan? Gitu kan? Tapi bacaan Quran yang dibaca tidak tepat itu bisa menjadi fitnah. Dibaca seru banget pas jam istirahat. Lah tanggal 10 kejan. Apa maning lagi nurokna anak. Jangan anaknya jadi ora bisa turu. Lo sing nyetel murotal. Oh, kowe kuping setan ya kayak gue. Ya Allah, kuping setan krungu ayat Quran panas gitu loh. Ya Allah, ya enggak begitu juga gitu loh. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ibadah itu membawa kedamaian. Jangan sampai ibadah itu menjadi fitnah. Gitu Pak. Tetap harus menghargai ibadah itu urusan kita dengan Allah. Bukan kemudian dipamer-pamerakan misalnya begitu, tidak. Itu nggih. Jadi misalnya nyantel murotal pun ya yang sahdu ojo wis corong ya. Apa itu namanya? Towane suarane ora empuk, kasar, seru maninang kuping jan. Sing dibaca tah iya ayat Al-Qur'an, tapi kalau suarane pecah, suarane ora kepenak, sing ngrungokna kepriye jajal, Pak? Ya mesti komplain kan? Komplain. Oh, kayak aja seru-seru lah. Brebeg. Terus dianggap setan rika, balane iblis kayak. Nek sing krungu ayat Quran panas gitu loh. Ya Allah, ya enggak begitu juga. Itu apa Ibu nggih. Ini makanya tadi aja saddu dzari'ah. Ya, ketone amalannya bener, baca Quran kayak gitu nggih. Tapi kapan, di mana, empan, papan kayak gitu istilah kan gitu nggih. Ini ya Allah kadang. Maka ternyata Rasulullah SAW di dalam hadis ini disebutkan qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qadri ma yasma'uhu man fil hujrati. Padahal bacaan Rasulullah kan jelas benar, bagus gitu ya. Tapi apa? Ada orang-orang yang tidak suka. Orang-orang yang tidak suka kalau mendengar itu akan menghina kita, menghina Allah, menghina Quran. Nah, itu dijaga jangan sampai itu terjadi. Ya. Jadi jangan sampai Al-Quran Allah itu dihina. Kita juga nggak terima kan? Ya, maka kita juga harus jaga. Jangan sampai orang yang membenci Allah itu mengeluarkan kebenciannya. Itu juga syariat, Pak. Itu nih, aja mancing-mancing, men. Kan wong kafir, ben bamen. Ya nggak begitu juga.
Makanya ini ada hubungan hablum minallah, hablum minan nas. Ya, tetap hablum minallah baik, ya menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa taala, ya kita sebagai kewajiban manusia ya. Ya meskipun Allah tidak perlu dibela-bela seperti itu. Allah meskipun manusia seluruh dunia ini menghina Allah, merendahkan Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Meskipun demikian, tapi kita sebagai hambanya tentu kan tidak rela kan begitu ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ya bagaimana upayanya agar Allah tidak dihina, agar Allah tidak dicela, Allah tidak direndahkan. Itu tetap harus ya seperti itu kaidah saddu dzari'ah, meskipun amalan ibadah ya kalau sekiranya itu ternyata menimbulkan fitnah gitu dipikir ulang cara melakukannya cara melakukannya. Itu seperti itu ya. Bukan berarti ditinggalkan amalannya itu tiba, tapi cara melakukannya ditinjau ulang kayak gitu. Ini nggih. Jadi hanya sekedar didengarkan lah ya. Ya tetap jahar tapi aja nganti maringanah-nganah yang akan menimbulkan fitnah. Itu seperti itu Bapak Ibu nggih. Oke. Ini yang pertama. Jadi aja seru-seru. Ya. Aja keseron maksudnya. Berikutnya, wa idza aradtal maktubata ba'da inqidha'iha awil aksi ya. Awil aksa ya aradta ya. Awil aksa fafsil bainahuma bil kalami awil khuruj. Binahwil intiqal. Ini terkait dengan apakah kita harus pindah ketika setelah sholat wajib kemudian mau sholat sunnah. Ini harus pindah tempat apa tidak? Bergeser tempat apa tidak? Gitu nggih. Maka syariatnya seperti apa? Sholat wajib rampung, mau sholat sunnah. Apa kudu geser? Gitu ya. Apa kalau langsung di tempat dia sholat boleh apa tidak? Nah, maka kita baca dulu. Dan apabila wa idza aradta dan apabila engkau ingin al maktubata salat wajib ba'da inqidha'iha setelah engkau selesai melakukan salat sunnah. Awil aksa atau sebaliknya. Setelah selesai salat wajib kemudian salat sunnah. Karena ini pembahasannya salat sunnah, maka ketika ada orang salat sunnah mau salat wajib ya. Itu bagaimana? Fafsil bainahuma, maka pisahkanlah antara keduanya itu, antara sholat wajib dengan sholat sunnah supaya dipisahkan ya. Artinya dipisahkan itu apa? Ada pembedanya, ada yang membatasi, tidak langsung nyambung, itu maksudnya gitu. Maka apa yang memisahkan, yang membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah itu bil kalami, dengan berbicara. Awil khuruji atau dengan keluar. Ya ini tidak disebutkan keluar masjid ya. Ya keluar masjid boleh apa tidak? Ya boleh. Keluar masjid terus pulang juga boleh kan. Keluar masjid masuk lagi boleh. Maka dimaknakan binahwil intiqal. Bisa dimaknai dengan umpamanya pindah tempat. Itu sudah keluar dari tempat dia sholat semula. Gitu nggih. Jadi bergeser. Kalau dia tidak berbicara, tidak zikir, tidak doa, ya bergeser. Tapi kalau sudah zikir, sudah berdoa, tidak bergeser, juga tidak apa-apa. Itu Pak. Karena dua ini membedakannya, memisahkannya antara wajib dan sunnah. Yang pertama, bil kalam, dengan berbicara. Yaitu dengan berzikir panjenengan. Itu sudah cukup. Sudah cukup membedakan atau memisahkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian panjenengan salat sunnah di tempat yang sama, udah enggak ada masalah, Pak. Itu, Pak. Oke. Yang tidak boleh apa? Ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri sholat sunnah itu ya, langsung berdiri sholat sunnah, tidak zikir dulu, tidak berdoa dulu,
tidak bergeser. Nah, makanya kalau tidak berdoa, kalau tidak berzikir, langsung mau sholat sunnah, hendaknya apa? Geser. Nah, itu, nggih. Jadi kalau tidak dipisahkan dengan ucapan, dengan berbicara, ya geser. Geser kanan sedikit atau kiri sedikit atau ke depan, ke belakang. Cuma yang saya sampaikan kerapihan tetap dijaga. Kadang-kadang ada orang nang tengah-tengah Pak. Sini udah ada soft nih. Gesernya maju sedikit nang tengah-tengah. Ya janganlah. Maju-maju sekalian soft depan. Atau mundur-mundur sekalian soft belakang. Meskipun misalnya panjenengan berdiri sholat sunnah tidak di soft, itu juga boleh. Sah. Tapi akan menjadi fitnah juga. Misalnya bar sholat pada nong kene, nong kono. Ora rapih Pak. Singar lewat juga bingung. Didelang juga enggak indah, nggih mboten? Dilihat juga enggak indah. Padahal Allah itu suka keindahan, kerapihan gitu loh. Ya. Jadi bergesernya ya sing bener lah, milih karena semuanya boleh, maka milih yang baik, milih yang rapih. Ya bergeser ke kanan sedikit, ke kiri ya, atau mundur ya ke soft belakang. Kalau maju ke soft depan, aja tanggung gitu loh. Kan masih banyak ya yang tanggung kayak gitu modelnya. Meskipun itu boleh kayak gitu nggih, tapi ada yang lebih bisa dipilih lebih baik. Kerapihan, itu namanya pendekatan irfani, ihsan kayak gitu nggih. Softnya menjadi tetap rapi, umat Islam memang rapi, ora dideleng pating setengkar, ana soft tapi nang tengah-tengah soft ngadeg barang dan sebagainya, gitu kan? Kalau orang lain lihat juga, orang yang tidak paham kan juga, kajenuk kok ada kepriwe kae, ayo gitu kan. Salatnya dening pating selarah temen aja gitu loh. Itu apa Ibu? Nggih. Silahkan. Ini penting untuk dipahami, nggih. Bukan berarti saya melarang mengatakan orang yang sholat sunnah bergesernya separuh-paruh tanggung kayak gitu itu tidak sah, itu tidak ya. Ini hanya kerapihan, keindahan dipandang kayak gitu Pak. Nah, ini penting. Kadang-kadang ya melakukan satu kewajiban ibadah itu bukan hanya sekedar sah kan? Tidak hanya sekedar sah. Ihsan itu perlu diperhatikan. Panjenengan sholat wajibnya menutup aurat, cuma pakai celana pendek, nutup pudel, nutup dengkul, udel sampai dengkul. Sholatnya sah apa tidak? Ya sah. Apa patut kira-kira gitu ya? Ya Allah, apa patut kira-kira gitu loh. Ya, hanya misalnya malah nganggo anduk tok, ubud-ubudan anduk terus sholat, nutupi wudel, nutupi dengkul. Yang penting kan auratnya tertutup. Secara fikih sah dan tidak sah, sholatnya sah, tapi tidak ihsan. Kayak gitu Pak. Sama, wong gondrong Pak. Ya, dia tidak pakai peci. Sholatnya kan rambutnya mesti maring ngarep kan. Setiap sholat kayak gini, ting gitu kan. Biar rambutnya ke belakang. Karena apa? Karena dia menjaga rukun sujudnya. Agar supaya apa? Ya ininya nempel, tidak terhalangi gitu kan. Makanya ketika mau sujud kadang-kadang dimburek nadhit dengan cara ting gitu. Jadi kan wing maring mburi ya, nembel sujud. Loh saya sering melihat kayak gitu fenomena seperti itu. Ya, atau pakai tangan gini ya, set embe sujud. Jadi golek sujud gue, tangan siji disit, plek di benerna nembe sujud gitu loh. Lah ini kan itu ya. Jadi rambut panjang ya Rasulullah juga rambutnya panjang sebahu kan. Nah, ini kalau mengganggu ya kekhusyuan, keindahan, ketenangan ya jangan, meskipun itu bukan suatu yang haram. Ya, rambut panjang haram apa tidak? Tidak, kayak gitu ya. Tapi panjangnya seperti apa? Jangan sampai menyerupai perempuan. Nah, ini sekarang tasabuh itu mandan ini ya, harus ditafsirkan lagi gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan konteks wilayah masing-masing. Kalau memang wong wadon biasanya kayak gini ya, kita jangan gitu. Jangan tasabuhnya. Nah, Rasulullah rambutnya panjang artinya tidak dilarang. Rapih, bersih itu seperti itu ya. Tapi Rasulullah pakai ikat kepala. Ya kita untuk menjaga hal kayak gitu ya pakai itu ya diantaranya gitu nggih. Jadi pakai aurat yang benar. Jadi sholat itu ibadah itu tidak hanya sekedar apa?
sah. Sing penting tuli sah. Contoh misalnya sudah pakai sarung, sudah pakai baju, golek sarungan ngawur, ubad-ubud wis nang jaba sarunge gede pisan, ora rapih, kira-kira salatnya tetap sah, tapi ya Allah, wong Islam menghadap Allah be. Ya Allah, mbok ya belajar golek sarungan sing rapih, sing apa gitu loh. Apa maning sarunge ora rapih golek sarungan, wis 3 wulan ora dikumbah maning aduh jan. Ya. Kan ora najis, iya enggak najis. Tapi kan mambune loh gitu loh ya. Tanggane gitu loh. Ya Allah. Ngelinting maning kayak gitu ya. Ya pokoknya disetrika kayak gitu ya, dicuci gitu. Sah salatnya. Nah, itu ya. Ini Bapak Ibu sudah menutup aurat, tidak kena najis, kan sah salatnya gitu ya. Tapi ya begitu. Ini ternyata sama ya, ketika kita baca ayat tadi itu kan sama ya. Jadi agar supaya Allah tidak dihina, Al-Quran tidak dihina, maka baca Qurannya jangan keras-keras, tapi ya jahar ya. Nah itu. Nah kemudian kalau ingin pindah ya seperti itu Pak, tetap sama nih. Silahkan pada hukum asalnya pindah kemana saja gesernya itu boleh gitu nih, boleh. Nah tapi jaga kerapihan gitu nih, kerapihan, keindahan. Ajak juga, mohon maaf ya, kadang-kadang ada orang sekepenake Pak. Salat sunah set nang arep lawang, aduh jan. Lah ya repot temen gitu, wis nang garis sop kiye, sopone diisi karena ya sing arep metu kepriwe gitu loh. Itu dipikir ya. Jadi jangan sampai salat kita mengganggu orang lain. Ya kon nunggu, kon nunggu 40 dina lebih baik daripada melewati tempat sujudnya orang yang sedang sholatnya. Enggak begitu juga ya. Ya kita sholatnya mana? Ya minggirlah atau di depan sehingga orang lalu lalang di pintu itu tidak terganggu ya gitu. Ini Bapak Ibu, nggih. Oke. Jadi seperti itu nggih. Jadi 2 ya untuk membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah itu dengan kalam, dengan berbicara ya, yaitu bisa dengan zikir, bisa dengan berdoa. Gitu nggih. Itu sudah cukup ketika dia tidak pindah tidak mengapa. Tapi kalau dia juga pindah itu juga tidak mengapa. Tidak apa-apa. Ya, alah pindahlah. Ya enggak apa-apa. Lah kene bae lah. Ya ora apa-apa, sudah zikir, sudah berdoa. Kayak gitu nggih. Ya, maka kita lihat dalilnya Bapak Ibu. Li hadisi Umar bin Atha ibni Abi Al-Khuwar an-Nafi' ibna Jubairin arsalahu ila as-Sa'ibi ya, ibni ukhti Namirin yas'aluhu an syai'in ra'ahu minhu Muawiyah fi sholati faqala na'am shallaitu ma'ahu al-jumu'ata fil maqsurati falamma sallamal imamu qumtu fi maqami fa shallaitu falamma dakhala arsala ilayya faqala la ta'ud lima fa'alta idza shallaital jumu'ata fala tasilha bi sholatin hatta takallama aw tahruj fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama amarona bidzalika alla tu sholatun bi sholatin hatta natakallam aw nahruj. Nah ini nggih. Jadi kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ada cerita di dalam hadis ini kita bacakan karena hadis Umar bin Atha bin Abu Khuwar bahwa Nafi bin Jubair pernah menyuruhnya ya. Menyuruh siapa? Umar bin Atha. Menyuruhnya pergi kepada Sa'ib bin Ukhti Namir untuk menanyakan tentang sesuatu yang pernah ia lakukan di dalam sholat yang mendapatkan perhatian Muawiyah. Ya. Jadi Umar bin Atha itu kan pernah sholat bersama Muawiyah. Gitu sholat Jumat gitu nggih. Setelah sholat Jumat langsung berdiri, imam salam langsung berdiri sholat sunnah. Maka diingatkan dan itu ditanyakan ya
kepada Sa'ib bin Ukhtin Namir. Nah, ya, kemudian ya, ini maaf. Jadi Sa'ib bin Ukhtin Namir itu yang pernah sholat bersama siapa? Muawiyah. Memang aku pernah, kata Sa'ib ya, memang aku pernah sholat Jum'ah bersama Muawiyah dalam suatu ruangan. Ya. Setelah imam selesai sholat membaca salam, aku lalu berdiri di tempat dan sholat sunat. Jadi imam selesai, kita selesai salam, langsung apa? Langsung sholat sunnah. Maka setelah kembali, dia menyuruh aku datang kepadanya dan berpesan, janganlah engkau mengulangi, istilah dipanggil lah gitu ya. Setelah rampung dipanggil, oke, kowe mau kayak gie ya, aja diulangi ya, kayak gitu ya. Jangan engkau ulangi perbuatanmu itu, yaitu apa? Langsung sholat sunnah setelah sholat wajib. Ya, salam langsung berdiri sholat sunnah. Ini Muawiyah mengatakan jangan ulangi perbuatan itu. Apabila engkau sholat Jumat, ini maknanya sholat wajib ya. Dan janganlah langsung engkau ikuti dengan sholat lain. Jadi ketika kita sholat, ini konteksnya dalam hadis ini sholat wajib, tapi ulama mengatakan berlaku untuk sholat Jumat berlaku untuk sholat wajib semuanya. Itu nggih. Jadi jangan langsung engkau ikuti dengan sholat lain sebelum engkau berbicara atau keluar. Kemudian menyebutkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna maka sungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amarona bidzalik, memerintahkan untuk seperti itu, yaitu apa? Allatu sholatun bi sholatin hatta natakallama aw nakhruj. Ini nggih, agar kita tidak langsung menyambung sholat dengan sholat lain sebelum kita berbicara atau keluar. Itu nggih. Jadi tidak disambung langsungan. Ini maknanya para ulama itu sholat yang berbeda, bukan sholat sunnah dengan sunnah atau wajib dengan wajib, tidak. Kalau sholat jamak ya itu wajib dengan wajib, ya tidak perlu pindah. Sholat 2 rakaat, zuhur, ya, qashar, takdim misalnya. 2 rakaat selesai, qomat, pindah tempat, tidak. Wajib dengan wajib tidak pindah. Sunnah dengan sunnah juga tidak pindah. Itu ya, misalnya sholat duha 2 rakaat, harus pindah lagi, tidak. Gitu nggih. Nah ini, maka ini untuk memisahkan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Itu apa Ibu nggih? Jadi perintahnya Rasulullah untuk memisahkan itu dengan apa? Bil kalami atau natakallam hatta natakallam, sampai kita itu sudah berbicara, aw nakhruj atau keluar. Ya, maka dimaknakan keluar ini boleh dengan apa? Bergeser keluar dari tempat sholat semula. Itu Bapak Ibu nggih. Jadi kalau ada orang sholat sunnah di tempat dia sholat wajib, ya jangan jangan dipersalahkan. Mungkin dia memang sudah berzikir, sudah berdoa, kayak gitu ya. Gue sholat, udah berzikir, saya udah berdoa, maka boleh di tempat yang sama. Demikian Bapak Ibu. Oke. Berikutnya adalah bab tahiyatul masjid. Tapi sudah jam 7 kurang 2 menit. Mau dilanjut? Apa sudah? Lanjut 1 bab ya. Ini bab tahiyatul masjid sedikit. Tahiyatul masjid lanjut sedikit aja. Karena tadi telat lah ya, melas gitu. Konsekuensi gitu ya. Telat. Tahiyatul masjid ini juga perlu diperhatikan oleh kita Pak. Ini sering kita, meskipun bukan wajib ya. Meskipun ini bukan wajib. Ada sebagian kecil yang mengatakan wajib. Gitu. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib, tetap ini adalah sunnah, ya, sunnah muakkadah. Tahiyatul masjid, salat untuk menghormati masjid. Idza dakhaltal masjida fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qul Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Di antara adab masuk masjid, ya, yang utama, idza dakhaltal masjid, ketika engkau masuk masjid, fasallam ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersolawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala
Muhammad, minimal itu. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Waqul, dan ucapkanlah doa. Berdoa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Di sini sudah ada kan? Sudah ada, alhamdulillah. Sing nempelin itu Pak akan mendapatkan pahala terus. Kalau orang yang masuk jadi ingat, ya. Orang yang masuk jadi ingat, oh iya, donga disit. Dia dapat pahala tuh. Terus seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah pada tempelin semua ini yang kajian saya di situ gitu ya. Tempelin semua, masuk keluar. Apa? Untuk mengingatkan. Itu amalan yang mudah, mengingatkan orang. Luar biasa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, itu pendek. Kemudian dalam hadis yang lain, adabnya masuk masjid kaki kanan dulu. Ya, kaki kanan dulu. Masuk kaki kanan, kemudian membaca sholawat, membaca doa. Gitu nggih. Apakah doa hanya ini saja? Tidak. Bisa jadi dipanjangin, ada doa yang lain ya. Yang biasanya kalau di Muhammadiyah itu diajarkan untuk orang-orang yang akan haji atau umroh. Doa masuk masjid. Itu gimana Pak? Ini yang sudah pernah haji? Halo? Atau pengurus hajinya? Jajal? Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terus a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu nggih. Kalau Kementerian Agama beda lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam, dan seterusnya ya, sampai dengan Allahumma ftahli abwaba rahmatik, sedikit berbeda. Ya, itu seperti itu. Tidak mengapa, nggih. Nah, itu masing-masing ada dasarnya. Nah, paling tidak ya ini yang pendek. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nganti kue ora apal kebangetan temenan. Masih ada Bapak Ibu yang tidak hafal ini? Halo? Ada? Ya orang saya jawab berapa pala, mbok isin gitu loh ya. Ini jawaban yang pertanyaan yang tidak perlu dijawab secara terang-terangan gitu ya. Di dalam hati saja. Iya nyong hurung apal. Lah nang ati ana sing kaya gitu, iya nyong hurung apal. Ngapalna. Nggih, diapalna. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, masuk masjid. Kalau keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik, juga ada dengan redaksi yang lain enggak apa-apa. Nggih. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ketika masuk kita mohon dibukakan pintu rahmat Allah. Ketika keluar kita mohon keutamaan Allah, dibukakan keutamaan Allah. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa. Paling tidak itu. Sholawat, masa sholawat orang bisa lah. Allahumma sholli ala Muhammad, sing pendek. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Kalau yang panjang tadi boleh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Gitu ya. Jadi bismillah wassalatu wassalam itu udah sholawat, salam kepada Rasulullah. Ya. Ya, silahkan itu dipakai. Oke, itu masuk masjid. Nah, kemudian setelah masuk masjid diperintahkan untuk apa? Wala tajlis hatta tusolliya rak'ataini. Jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ya. Kalau memungkinkan dan kalau punya wudu ya, kalau punya wudu itu ya. Jadi ini sering kita tinggalkan Pak ternyata. Gimana? Panjenengan sering sholat sunnah tahiyatul masjidnya, apa sering tidaknya ketika masuk masjid? Nek Arab sholat fardu, seringnya sholat tahiyatul masjid disit. Kan gitu ya. Tapi nek rapat nang masjid, sholat sunnah dulu apa enggak? Nah gue kan. Nah maka kita ngaji sebetulnya itu juga boleh sholat dulu. Tapi kalau sudah ngumpul kayak gini, kalau dalam keadaan suci gitu ya, itu baik. Ya, sholat dulu lah isin mbok ndarani dewekan sholat gitu loh. Maka saya pun kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak gitu.
Kalau pas suci tidak ngentut nang dalan ya kadang-kadang saya sholat, kadang-kadang juga tidak. Itu kalau baru datang. Kalau memang belum ngumpul, saya sholat Pak. Ya saya lihat itu, saya wis telat takane gitu. Kalau tekannya makin gasik, sholat gitu loh. Kalau sudah ini ya sudahlah langsung aja tidak apa-apa gitu ya. Karena bukan wajib gitu nggih. Wis ngumpul wonge, wis telat, sholat disit, mbok malah dirasani, lah wis telat. Sholat disit suwe temen orang mulai kayak gitu lah. Ngenteni maning kayak gitu. Itu apa Ibu? Nggih. Oke. Nah, kemudian dalilnya apa? Kita lihat dalilnya. Ya. Dalil tentang tadi pertama dulu ya, yang masuk masjid ini baca doa. Hadis Abu Humaid dan juga Abu Usaid Al-Ansari yaqul, beliau berkata Abu Usaid Al-Ansari ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida," apabila salah seorang dari kamu sekalian masuk masjid, falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berilah salam, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma liyaqul, tsumma liyaqul, agar supaya dia mengucapkan apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini nggih, Allahumma ftahli abwaba rahmatik ketika masuk masjid. Nggih. Jadi membaca apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggih. Jadi idza dakhala falyusallim ya. Ini membaca sholawatnya. Ya, dan juga apa? Doanya. Fa idza kharaja, ketika keluar, falyaqul, ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau keluar. Ya, meskipun ya hanya didengar oleh diri kita cukup ya. Allahumma inni as'aluka min fadlik, didengar diri kita, tidak perlu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Wong semene metu ndong Allahumma inni as'aluka min fadlik, sijine maning Allahumma inni ya tidak perlu, cukup didengar oleh diri sendiri kayak gitu. Nggih. Baik. Itu doa apa namanya? Dalil doa. Ini hadis secara lengkapnya. Oke. Riwayat-riwayatnya sudah. Berikutnya ada tentang tahiyatul masjidnya. Ini sudah saya baca belum tadi sih? Ya. Wala tajlis hatta tusalliya raq'ataini haqqal masjidi. Dan janganlah engkau duduk sebelum engkau sholat 2 rakaat. Itu sebagai haknya masjid. Walau kana dzalika, meskipun keadaanmu pada masuk masjid itu sedang ada khutbah Jumat. Meskipun sedang ada khutbah Jumat. Ya, agi Jumatan anak khutbah kan kudune kon didengarkan. Tapi kalau kita baru masuk masjid sedang dalam keadaan khutbah Jumat, tetap supaya apa? Salat sunnah terlebih dahulu. Sudah pernah saya terangkan kayaknya ya. Karena ada pertanyaan. Sudah pernah belum? Karena ada pertanyaan kan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Karena pada dalilnya jelas Rasulullah SAW ketika sholat Jumat ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Beliau sedang khutbah. Nggih, sedang khutbah. Dakhala rajulun yaumul jum'ati ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala as-shallaita qala la qala qum fasalli rak'ataini. Ketika ada seorang laki-laki yang datang pada hari Jumat itu nggih, ini yaumul jum'ati. Nabi sedang apa? Yakhutubu, berkhutbah. Maka Nabi berkata, "As-sholaita, kamu sudah sholat belum?" Jawabnya, "La, belum." Maka Nabi merintahkan, "Qum, berdirilah. Fasholli rak'ataini, sholat 2 rakaat." Ya kalau panjenengan mau mempraktekkan ya monggo. Lagi khutbah panjenengan, ana wong teka langsung jagung, "Mas, Pak. Ya, misalnya Pak sabar ya. Pak sabar. Wis sholat urung. Ngadeg disit, sholat. Nah, ya kan dia yang khutbah, dia yang memberikan kesempatan, otomatis khutbahnya akan dipanjangkan lah, ngenteni dia selesai sholat, kayak gitu kan. Ini yang berikan itu kan khotibnya, gitu ya.
Mau dipraktekkan itu mempraktekkan Nabi, tapi kalau dipraktekkan sekarang jadi fitnah. Geger se-masjid. Kecuali kalau sudah paham. Kalau sudah paham boleh. Artinya ini boleh orang khutbah, kemudian dia berbicara di luar khutbah ketika ada hajah, keperluan, itu boleh. Boleh, Pak. Ketika ada keperluan. Gitu, Pak. Nggih. Misalnya panjenengan khutbah, HP-nya digeletak kena, ya. Kemudian moni HP-nya, Pak, tolong matikan HP saya. Boleh, Pak. Ini hajah namanya. Ada al-hajah, ada kebutuhan. Karena kalau tidak dimatikan akan mengganggu orang banyak, kayak gitu lah. Tolong Pak, tolong dimatikan dulu. Boleh Pak tidak? Boleh. Itu ada hajah. Itu nggih. Nah, seperti ini mengingatkan orang sholat, Nabi melakukan seperti itu. Sholat belum? Belum. Qum, fasholli raka'ataini. Berdirilah, sholat 2 rakaat. Tapi kalau ya itu sekarang kalau panjenengan mempraktekkan itu ya geger ya. Ya harus diberi ilmu dulu kayak gitu ya. Kalau sudah ngerti semuanya, insya Allah nggak geger. Tapi kalau nggak pada ngerti, loh apa-apaan kayak khutbah nganggo ora sah ge. Repot itu mesti geger gitu. Gitu nggih. Artinya apa Bapak Ibu? Ini menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu sangat penting, ya. Bahkan ketika khutbah saja supaya sholat dulu gitu. Yang sesungguhnya pada hukum asalnya khutbah itu supaya didengarkan, dan ulama mengatakan mendengarkan khutbah bagian daripada rukun sholat Jumat. Tapi ternyata sholat dulu. Nah itu Pak, sholatnya ringan, cepat ya, selesai. Nah itu baru kemudian mendengarkan khutbah. Begitu Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau tidak ada kepentingan apapun ya sholat kayak gitu kan. Hanya rapat misalnya, rapat di masjid, iya datang ya sholat dulu lah kayak gitu ya, sebelum duduk ngobrol-ngobrol. Karena di dalam hadis yang lain juga demikian. Ya saya punya hadis yang lain juga, tidak saya tayangkan nggih. Ketika Rasulullah duduk-duduk dengan sahabat, itu ada sahabat yang lain datang langsung duduk, ditanya, "Loh, kenapa langsung duduk kamu?" Itu kan sama Nabi. "Saya lihat panjenengan dan para sahabat duduk-duduk, jadi saya datang langsung duduk." Nah, telah diperintahkan untuk sholat dulu. Itu Pak. Jadi ketua takmir, lakukan Pak begitu Pak nanti Pak. Kalau rapat takmir, ya, kemudian ada yang pengurus yang baru datang kok langsung duduk, sholat dulu. Loh, ya saya mengikuti Rasulullah gitu loh. Memberikan nasihat itu bagus sekali itu. Menyanding sendak ya. Nah itu nggih. Jadi ini perlu Pak diamalkan Pak. Benar, perlu diamalkan karena itu sunnah muakkadah. Jadi jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ketika ada kesempatan ya, itu usahakan seperti itu. Meskipun tidak selalu ya tidak apa-apa. Nggih. Oke, terakhir. Tsumma qul 'inda khurujika minhu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Lah ini rangkaian saja sebetulnya ya. Masuk doa, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian ketika keluar doa. Itu adab lah nggih, adab terhadap masjid gitu nggih. Jadi masuk doa kaki kanan, kemudian sholat tahiyatul masjid. Ya. Kemudian keluar kaki kiri berdoa. Udah selesai. Ya, sederhananya begitu menghormati masjid. Demikian Bapak Ibu. Ya, dalilnya sama dengan hadis yang tadi nggih, yang doa di awal tadi. Tidak ada pertanyaan nggih, alhamdulillah. Pertanyaannya bulan depan saja gitu nggih. Karena ini wisawan. Nanti saya sampainya Lumbir jam berapa gitu kan. Ya, sudah siang ini sudah. Baik. Ya, demikian nggih, disimpan pertanyaannya, ditulis ya boleh atau di WA-kan dulu biar panjenengan enggak lupa. Misalnya arep takon siki gitu ya. Enggak di WA, enggak ditulis. Bisa jadi pertemuan yang akan datang lupa kan, nyuwungi siap takon apa gitu kan. Nah, itu di WA dulu enggak apa-apa. Tulis dulu di WA, kirimkan dulu. Ini pertanyaan saya untuk dijawab bulan depan gitu ya. Enggak apa-apa. Demikian saya akhiri, sekaligus ditutup ya. Kita tutup sekalian dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.